Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Dinda Maharani, salah satu mahasiswi dari program studi psikologi semester 6 dari Universitas Asia Pringsewu. Nah, di sini saya akan sharing kepada teman-teman terkait dengan promosi jabatan. Nanti saya akan memaparkan topik-topik terkait dengan promosi jabatan. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa sih promosi jabatan ataupun definisi tentang promosi jabatan. Jadi, promosi jabatan menurut Syagian adalah pengalihan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi, kemudian jabatannya lebih tinggi, dan juga penghasilan yang lebih tinggi lagi. Sedangkan menurut Hasibuan, promosi jabatan merupakan salah satu pengalihan atau perpindahan wewenang dan juga tanggung jawab karyawan dari jabatan yang sebelumnya ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ nanti terdapat kewajiban, hak, dan juga status, kemudian tentu terdapat penghasilan yang jauh lebih besar lagi. Nah, kalau teman-teman sudah memahami tentang definisi promosi jabatan yang sudah saya jelaskan, selanjutnya promosi jabatan juga memiliki tujuan. Salah satunya adalah memberikan imbalan atau pengakuan jabatan dari karyawan yang memiliki prestasi lebih tinggi dan juga pemberian imbalan ataupun reward terhadap jasa dari karyawan tersebut. Selanjutnya, pemberian promosi juga bisa memberikan atau meningkatkan rasa kepuasan dari karyawan tersebut karena mendapatkan penghasilan ataupun juga jabatan yang jauh lebih tinggi lagi. Selanjutnya, promosi jabatan juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kemudian meningkatkan semangat dari karyawan lainnya agar lebih semangat lagi dalam mengembangkan atau meningkatkan produktivitas bekerjanya. Yang selanjutnya, meningkatkan stabilitas pekerja. Nah, di sini penilaiannya itu dilakukan dengan jujur, kemudian tepat pada waktu. Jadi, bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang mungkin saat itu sedang kosong ataupun jabatan yang saat itu sedang kosong, kemudian diisi dengan promosi atau pemberian promosi jabatan kepada karyawan yang sudah bekerja sebelumnya. Jadi, kegiatan pekerjaan ataupun kegiatan yang harusnya diisi tersebut bisa menjadi stabil dan tidak ada kekosongan atau jabatan tersebut tidak mengalami kekosongan. Tujuan promosi jabatan yang selanjutnya adalah mendorong tenaga kerja baru untuk melamar pekerjaan. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai tujuan dari promosi jabatan. Jadi yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari promosi jabatan. Jenisnya itu terdapat 4. Yang pertama itu ada promosi sementara, yang kedua ada promosi tetap, yang ketiga itu ada promosi kecil, dan yang terakhir itu ada promosi kering. Kalau untuk promosi yang sementara itu merupakan kenaikan jabatan ataupun perpindahan jabatan karyawan untuk mengisi kekosongan jabatan karena orang yang berada pada jabatan tersebut mengalami kendala seperti misalnya sakit ataupun cuti, kemudian ada dinas ataupun pekerjaan di luar kota yang mengharuskan atau menyebabkan posisi tersebut harus diisi atau digantikan oleh orang lain secara sementara. Jadi kenaikan jabatan ini bersifat sementara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada promosi tetap. Nah, promosi tetap ini merupakan perpindahan jabatan kepada jabatan yang lebih tinggi lagi dan bersifat tetap, tidak sama seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan sementara, hanya untuk mengisi kekosongan jabatan karena orang yang berada pada jabatan tersebut mengalami kendala. Kemudian kalau yang ketiga itu ada promosi kecil. Kalau untuk promosi kecil ini orang atau karyawan
akan diberikan promosi jabatan sesuai dengan kriteria atau kebutuhan yang diperlukan dalam satu jabatan. Seperti misalnya kebutuhan atau kriteria-kriteria khusus yang diperlukan dalam bidang marketing. Tapi dalam bidang marketing ini ada beberapa tingkatan yang memang memiliki kriteria atau keahlian khusus yang diperlukan. Jadi pemberian jabatan ini berdasarkan kriteria-kriteria khusus, tapi dalam kenaikan jabatan tersebut tidak dikenakan atau dilakukan kenaikan upah ataupun gaji. Jadi gaji yang diberikan tetap sama seperti sebelumnya, namun posisi ataupun jabatannya itu berubah. Seperti itu. Kalau untuk promosi yang terakhir itu ada promosi kering. Kalau untuk promosi kering itu kenaikan jabatan secara tetap, namun pemberian upah itu tidak diberikan secara lebih. Terdapat kenaikan dari wewenang, kemudian tanggung jawab, dan juga tentunya ada tingkatan yang meningkat daripada yang sebelumnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada pedoman yang dijadikan sebagai dasar dalam memberikan promosi jabatan. Yang pertama itu ada pengalaman. Tentu orang yang memiliki pengalaman bekerja dalam satu bidang pekerjaan akan diberikan kemudahan ataupun dijadikan sebagai prioritas dalam memberikan promosi jabatan. Yang kedua ada kecakapan atau ability. Nah, jadi di kecakapan ini individu yang memiliki keahlian yang sesuai, kemudian keahlian-keahlian yang mungkin dibutuhkan dalam satu jabatan ataupun satu pekerjaan, maka orang tersebut akan lebih diprioritaskan atau memiliki kemudahan dalam diberikan atau menerima promosi dari jabatan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada gabungan dari pengalaman dan juga kecakapan. Nah, di bagian ini tentu dari mulai pengalaman dan juga kecakapan itu kan mungkin memiliki kekurangan. Jadi di bagian gabungan ini diambil dari pengalaman beliau dalam satu bidang pekerjaan dan juga keahlian ataupun kecakapan beliau dalam bertugas. Untuk syarat-syaratnya sendiri terdapat 9 syarat. Yang pertama itu ada kejujuran. Jadi perusahaan itu mengharap atau berharap dengan kejujuran, maka setiap informasi terkait pekerjaan tersebut ataupun terkait dengan permasalahan ataupun kendala-kendala yang dialami individu dalam bekerja bisa diselesaikan atau dilakukan dengan maksimal, seperti itu. Yang kedua ada loyalitas. Nah, perusahaan sendiri berharap dengan kesetiaan ataupun rasa cinta terhadap perusahaan, maka si karyawan tersebut akan melakukan atau lebih produktif dalam bekerja. Nah, yang selanjutnya itu ada pendidikan. Jadi sebagian perusahaan menjadikan pendidikan sebagai salah satu syarat untuk memberikan promosi jabatan. Kenapa? Karena dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pekerja tersebut memiliki pengetahuan dan pemikiran yang lebih luas lagi, yang lebih tinggi lagi, dan juga memiliki wawasan yang lebih luas lagi tentang pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya ada pengalaman. Jadi dengan pengalaman yang lebih banyak ataupun pengalaman yang sudah dilakukan oleh individu, si perusahaan berharap individu tersebut ataupun pekerja tersebut memiliki inovasi ataupun pengembangan yang lebih baik lagi untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi dengan rasa tanggung jawab ataupun bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh individu itu diharapkan si individu mampu menyelesaikan pekerjaannya ataupun wewenang yang sudah diberikan itu dengan sungguh-sungguh dan juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya itu ada kecakapan ataupun kemampuan bekerja. Jadi dengan kecakapan kerja ini individu diharapkan mampu untuk
melaksanakan tugas dengan lebih cepat, lebih tanggap, kemudian lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang selanjutnya itu ada kepemimpinan. Jadi dengan kepemimpinan tersebut si perusahaan berharap jika pekerja atau karyawan yang diberikan promosi jabatan akan mampu untuk mengatur, mengelola, dan juga memberikan inovasi ataupun motivasi kepada karyawan yang jabatannya berada di bawah jabatan yang sedang dia ampu. Jadi dia mampu untuk memberikan ataupun mendorong, juga membimbing orang-orang yang berada di bawah naungan jabatannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada kerjasama. Jadi dengan kerjasama, individu mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan ataupun tuntutan tugas yang diberikan oleh perusahaan untuk lebih cepat lagi dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada inovatif ataupun inisiatif dan juga kreativitas. Jadi dengan inisiatif dan kreativitas, si individu ataupun pekerja yang diberikan promosi jabatan akan mampu untuk lebih mengembangkan, kemudian mengambil keputusan, mengelola, dan juga dapat mengambil keputusan dalam suatu penyelesaian permasalahan ataupun melaksanakan suatu tugas itu dengan lebih kreatif. Karena semua materi sudah saya sampaikan, maka saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan ataupun pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun terdapat kekeliruan dalam penyampaian yang saya lakukan ataupun kekurangan dalam public speaking yang saya miliki, dan juga kemungkinan ada gangguan dalam audio ataupun ada kebisingan yang mengganggu dalam proses penjelasan materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. See you.